Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu hadir di YouTube Solusi Hutang MB. Oke, kali ini kita tidak perlu panjang lebar ya. Saya mau menjelaskan buat teman-teman semuanya. Di sini ada yang terjebak di 5 aplikasi pinjol. Ya, saya sebutin yang pertama adalah Shopee. Yang kedua adalah Akulaku, yang ketiga adalah Kredivo, yang keempat ada Kami, dan kelima Tunaiku. Pertanyaannya, sebelum saya lanjutkan membahas ini ya, atau menjawab pertanyaan ini, saya juga mau bertanya buat teman-teman semuanya. Apakah teman-teman juga terjebak dengan aplikasi yang sama seperti yang saya sebutkan tadi? Ada Shopee, Akulaku, Kredivo, ada Kami, dan Tunaiku. Kalau memang iya, apa yang menjadi kendala bagi Anda yang paling terberat saja, isi di kolom komentar. Ya, yang paling terberat saja. Nanti saya akan jawab. Karena 5 aplikasi ini cukup viral banget, berada di tengah Anda. Dan hampir saya menemukan setiap hari laporan dan keluh kesah dari teman-teman semuanya via Instagram. Ya, nanti Anda bisa kunjungi juga kalau yang mau juga ya. Tapi jangan lupa juga sebelum bertanya di follow dulu, karena saya selalu menjawab pertanyaan orang yang sudah follow saya, karena juga di situ supaya saya bisa membedakan mana yang debt collector dan mana yang korbannya gitu loh. Dari YouTube juga seperti itu. Saya akan jawab pertanyaan Anda mana yang sudah support dan mana yang belum. Nanti kan dari data analistik kan ada gitu loh. Supaya kita bisa membedakan, terkadang dia banyak juga debt collector yang ngaku-ngaku sebagai korban. Ya, nanti bisa Anda masuk ke Instagram saya @medibroni ya, atau melalui media sosial lainnya, bisa di TikTok, bisa di Snack Bio. Pokoknya bebas deh ya. Atau Anda juga mau bergabung di grup WhatsApp, silahkan, nggak rugi kok. Ya, tinggal Anda klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Kalau dibilang, "Bang, kenapa grupnya berbayar?" Ya iya, gitu loh. Ya, kalau nggak berbayar, kalau kita ciptakan yang gratis, yang ada bukan kita bantu buat korban pinjol. Yang ada korban pinjolnya bercampur dengan penipu, penipunya ngajak pinjol lagi. Ya, atau penipunya membangun gimmick di dalam itu. Itu hanya salah satu pembeda saja supaya kita bisa lebih memberikan edukasi yang khusus bagi mereka. Itu aja kok ya. Oke, ini ada pertanyaan dari salah satu follower saya juga, dan dia juga salah satu subscriber di channel Solusi Hutang. Ini kita sebut aja inisialnya ada FG ya. Malam Bang Medi, perkenalkan nama saya F, asal dari Bogor. Saya punya tunggakan di 5 aplikasi, di antaranya Shopee, Akulaku, Kredivo, ada Kami, dan Tunaiku. Ingat ya, ada 5 aplikasi. Mungkin Anda sudah nggak heran nih 5 aplikasi ini. Jujur awalnya saya nggak punya niat untuk galbay, oke? Tapi keadaan berbicara lain. Satu aplikasi udah saya galbayin, CS-nya udah jatuh. Soalnya udah jatuh tempo selama 5 hari. Sisanya tinggal 4 aplikasi, 2 diantaranya Tunaiku dan ada Kami, mau saya galbayin. Oke. Mungkin Anda pun juga seperti itu ya. Tidak ada niat untuk galbay, tapi fakta berbicara lain. Itu namanya, kalau saya selalu menyebut, itu adalah tidak mampu bayar, bukan tidak mau bayar. Ya, ini beda lagi. Ada juga orang yang tidak mau bayar, tapi dia juga mempunyai alasan kok. Ya, contoh dia punya uang, ada duitnya dan segala macam. Karena mulut sampah dari debt collector, ya sudah, jadi mereka, oh sudahlah, gua ogah bayar di situ. Ada juga yang seperti itu ya, tapi ini real tidak mampu bayar. Kan dia bilangin di sini, jujur awalnya saya nggak punya niat untuk galbay, tapi keadaan berbicara lain gitu ya. Oke. Habis itu dia mau galbay juga di Tunaiku sama ada Kami, oke. 2 aplikasi lainnya Kredivo dan Akulaku, saya punya niatan untuk melunasinya. Oke. Saya cukup heran ya, karena selama ini saya tahu Kredivo dan Akulaku plus Shopee itu adalah aplikasi besar ya. Memang tidak bisa dipungkiri juga, bahkan mereka juga sudah main di fintech ya. Bahkan izin mereka pun ada 2, izin multifinance dan P2P lending. Tapi kenapa di posisi ini terlalu banyak orang-orang berpikiran seperti ini? Kalau Kredivo, Akulaku saya akan niat Bang ngelunasinya itu. Sebenarnya alasan Anda apa sih? Tolong beri juga saya masukan dan beri juga saya alasan, karena yang saya tangkap di posisi ini adalah
mau itu Aku Laku, mau itu Kredivo, ya, poinnya kan sudah tidak mampu. Ya, poin Anda kan sudah tidak mampu ini. Ya, bukan soal pilih-pilih aplikasi, tidak. Poin Anda sudah tidak mampu, tidak sanggup, otomatis keadaan. Ya. Tapi kenapa Anda bilang dua aplikasi lainnya, Kredivo dan Aku Laku, saya punya niatan untuk melunasinya? Itu apa sih alasan Anda gitu loh? Ya, pasti ada sesuatu dong yang Anda pasti mempunyai alasan tersendiri kenapa harus Kredivo dan Aku Laku begitu spesifik. Ya. Apa yang Anda takutkan? Isi di kolom komentar dulu, karena yang saya tangkap itu Anda tidak mampu kan. Oke. Kenapa Kredivo sama Aku Laku mau saya lunasi? Oke, dia berikan keterangan di sini dan teman-teman juga boleh. Soalnya saya sekarang ini tinggal di rumah mertua dan yang saya khawatirkan mertua saya berikut adik-adik ipar saya pada tahu kalau saya punya pinjaman sama pinjol. Soalnya yang satu tahu dari teman kerja bahwa Kredivo sama Aku Laku ada. Kampret, gila. Semua pinjol ada DC-nya. Ya. Nggak ada batasannya, mau itu Aku Laku, mau itu Kredivo, ya mau pinjol lainnya, semuanya ada DC-nya. Soal dia mau datang atau tidak, ya itu sebenarnya bukan urusan Anda. Kalau Anda bilangin saya ini sedang tinggal di rumah mertua, ya itu nggak ada masalah. Yang namanya perjalanan hidup, kita masuk ke dalam ranah hutang, ya nggak ada masalah. Saat ini kan poinnya tidak mampu bayar gitu loh, ya. Bukan soal kita pilih-pilih, oh Aku Laku saya bayar deh, Kredivo saya bayar deh. Itu mindsetnya seperti apa sih gitu loh. Hanya sebatas gini, satu pinjol yang satu tahu dari teman kerja bahwa Kredivo sama Aku Laku ada DC-nya. Emang yang lain nggak ada DC-nya? Ada kok DC-nya. Inilah yang sebenarnya mindset yang salah dari teman-teman semuanya. Ya Aku Laku ku bayar, Kredivo ku bayar. Seakan-akan pinjol ini buat semuanya sama kok. Ya, mereka mempunyai izin OJK juga. Penerapan mereka nggak jauh beda. Terus apa yang mau dipilih-pilih? Oh soal DC datang ke rumah nggak ada masalah. Ya, kan hari ini permasalahan kita itu tidak mampu bayar, bukan tidak mau bayar. Kalau seperti ini kan seakan kita tidak mau bayar, kita pilih-pilih. Sama Kredivo, Aku Laku kita mampu, sama Tunaiku ada kami dan Shopee kita nggak mampu aja deh. Saya rasa pemikiran yang seperti ini tolong dirubah dari teman-teman semuanya ya. Jangan hanya karena kita tahu bahwa ini adalah pinjol besar, pinjol raksasa, hampir semua Indonesia dan segala macam, ya sudah deh, saya bayar aja ini dengan cara pinjam ke tempat lain, usaha ini dan segala. Aduh, ya ini perlu dirubah dari teman-teman semuanya. Pasti banyak nih, karena saya menemukan yang pernyataan-pernyataan yang seperti ini banyak banget. Ya, jadi kita itu sebenarnya nggak ada pilih-pilih. Mau itu Aku Laku, mau Kredivo, terserah. Yang jelas hari ini kita kan tidak mampu. Ya, yang penting jangan hanya karena dia Kredivo, jangan hanya karena dia Aku Laku, Anda relain untuk gali lubang tutup lubang. Ya, ini yang perlu Anda batasi. Dan habis itu lagi, walaupun itu Aku Laku, walaupun itu Kredivo, tidak semua Anda akan dikunjungi oleh debt collector. Ya, jadi buang jauh-jauh persamaan-persamaan dengan permasalahan orang lain. Misalnya si A dikunjungi Aku Laku, dikunjungi Kredivo, belum tentu Anda yang Galpay juga akan dikunjungi. Ya, dan kunjungan mereka semuanya telah diatur. Debt collector yang datang ke rumah pertama harus melengkapi identitas mereka, ID card. Kedua harus mempunyai sertifikat profesi penagihan. Ya, ketiga harus mempunyai